Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arif Bero dari kelas Hubungan Internasional A tahun 2021 dengan NIM 21020460022. Jadi di sini saya ingin melanjutkan kembali curhat filsafat part pertama saya. Jadi yang ini curhat filsafat part kedua, di mana saya akan lebih menjelaskan tentang apa yang saya pertanyakan dari curhat video filsafat part pertama saya. Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang pertanyaan yang saya tanyakan pada curhat filsafat part pertama saya akan membahas sedikit mengenai filsuf yang saya pilih. Jadi sebelumnya pada pertemuan pertama, Bu Nisni pernah menyuruh kami untuk memilih satu filsuf yang akan kami jadikan background Zoom dan yang akan kami pelajari. Jadi waktu itu saya memilih Martin Heidegger. Martin Heidegger lahir pada tanggal 26 September 1889 di Maastricht, Jerman, dan wafat pada tahun 1976, tepatnya 26 Mei 1976. Jadi Martin Heidegger ini merupakan seorang filsuf yang mana beliau lebih memfokuskan pada fenomenologi, terutama pada eksistensialisme. Ada beberapa kata-kata atau teori yang beliau utarakan seperti manusia modern dihinggapi suatu gejala disebut lupa akan makna ada, baik secara teori maupun psikis. Jadi dari kata-kata atau pandangan yang beliau sebutkan dapat kita ketahui bahwa beliau memang lebih bertujuan untuk memfokuskan pada apa itu makna ada. Oke guys, jadi itu tadi sedikit penyampaian saya tentang filsuf yang saya pilih. Oke, saya akan lanjutkan mengenai pembahasan lebih lanjut tentang curhat video filsafat pertama saya, di mana pada waktu itu saya mengambil pertanyaan mengapa manusia tidak pernah merasa puas. Jadi setelah video tersebut saya upload, kurang lebih ada 2 kali pertemuan pembelajaran dengan Bu Nis. Jadi setelah pembelajaran tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan jawaban dari apa yang saya pertanyakan, saya memerlukan step-step untuk mencapai sebuah jawaban tersebut, yang dimana step-step tersebut saya kelupaan di video curhat filsafat pertama saya, terutama pada bagian dari mana sih saya mendapatkan pertanyaan tersebut. Apakah dari akal saya, ataukah itu dari intuisi saya, ataukah dari panca indera saya, ataukah dari kabar yang valid. Nah, jadi setelah 2 pertemuan saya belajar filsafat dengan Bu Nis, saya jadi timbul pertanyaan untuk menanyakan dari mana sumber pengetahuan saya untuk menanyakan yang saya tanyakan di video curhat filsafat part pertama saya, dimana pada saat itu saya menanyakan tentang mengapa sih manusia tidak pernah merasa puas. Jadi setelah saya berpikir cukup lama, terdapat 2 kemungkinan sumber pengetahuan yang saya dapat. Yang pertama ada di akal dan yang kedua ada di intuisi. Nah, untuk intuisi tersendiri itu cukup unik menurut saya, karena saya bisa bilang bahwa bisa jadi di intuisi karena kadang itu sebelum saya tidur, ketika saya menutup mata, tiba-tiba ada di benak saya untuk memikirkan hal itu. Mengapa sih manusia tidak pernah merasa puas? Entah itu karena mungkin pertanyaan untuk keseharian saya, mungkin pada hari itu memang saya merasa kurang puas, atau hal itu memang tiba-tiba tertanyakan di dalam diri saya. Mungkin untuk kemungkinan yang kedua, yaitu akal, mungkin saya mendapatkan pertanyaan tersebut karena di dalam prodi hubungan internasional ini, kami ini ada belajar masalah pendidikan anti korupsi, di mana waktu itu dosennya ada menyampaikan kepada kami bahwa ada 2 penyebab orang korupsi. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di faktor internal ini ada penyebab orang korupsi itu, orang ini korupsi karena
kurang puas gitu dengan apa yang dia dapat. Nah, dari situ saya dapat menyimpulkan bahwa oh, bisa jadi nih pertanyaan tersebut sangat cocok dengan apa yang saya belajari dari pendidikan anti korupsi. Atau mungkin aja nih ketidakpuasan yang saya rasakan atau yang teman-teman rasakan merupakan salah satu bentuk di mana kita ini kurang mengetahui apa sih makna kepuasan itu sendiri. Yang sebagaimana kita tahu bahwa untuk mencapai sebuah makna memerlukan beberapa step-step yang dimana step-step tersebut tuh tidak dapat dilangkahi salah satu stepnya. Dari dua kemungkinan sumber pertanyaan yang saya dapatkan tadi, saya mulai berpikir bahwa pertanyaan saya merupakan pertanyaan yang sangat luas dan jawaban ini dapat mencakup banyak step of thinking. Jadi nggak cuma satu jawabannya ini, tidak hanya satu step of thinking, melainkan dapat memiliki banyak perspektif step of thinking yang dapat ditimbulkan. Jadi semakin kesini menurut saya pertanyaan saya ini semakin menarik dan saya tidak sabar untuk mencari lebih lanjut jawaban dari pertanyaan saya. Dan semakin lama materi yang Ibu ini sampaikan ini semakin mendekati dari pertanyaan yang saya sampaikan. Lalu yang awalnya saya pikir bahwa pertanyaan saya merupakan pertanyaan yang mendasar, semakin lama pertanyaan saya ini semakin meluas dan semakin rumit dan membuat saya tertarik untuk menjawabnya gitu. Jadi mungkin untuk video curhat-curhat filsafat selanjutnya saya akan lebih membahas lebih mendalam tentang pertanyaan yang saya tanyakan. Dengan kemajuan dari materi yang Bu Ni sampaikan, pasti lebih banyak lagi perspektif yang saya dapatkan, dan saya semakin tertarik untuk mencari jawaban yang out of the box. Untuk itu buat teman-teman sekalian, saya harap dapat mencari jawaban juga nih, agar saya dapat melihat bahwa ada banyak perspektif yang timbul. Untuk itu teman-teman, saya harap kalian semua dapat menyimak video ini dengan baik dan dapat menyimpulkan apa yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video filsafat part ketiga. Dadah.